Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi tenang, damai, kemudian fokus, bisa mengumpulkan energi, frekuensi, pikiran positif, menghilangkan, mereduksi pikiran negatif. Baik, teman-teman tadi mudah-mudahan teman-teman tadi sudah tahajud ya, dan kita menjaga sholat tahajud kita sehingga kita bisa terjaga berkomunikasi dengan Allah. Kita punya hajat, kita punya doa, kita punya keinginan, kita berkomunikasi dengan diri kita terus, kita berkomunikasi dengan Allah yang memberikan kita apapun segalanya, dan kita juga berkomunikasi dengan orang lain. Oke, kita masih sedikit akan membahas dari quotes Muhammad Ali kemarin ya, yaitu tentang kemustahilan itu tidak pernah ada. Ketidakmungkinan itu adalah tidak pernah ada. Karena kemudian ketika itu kita coba benamkan setiap hari bahwa kemustahilan itu tidak pernah ada, maka keraguan, teman-teman sekalian, keraguan itu akan minder. Keraguan itu akan nggak punya tempat di pikiran kita, nggak punya tempat di hati kita. Karena kita sudah amat sangat yakin bahwa kemustahilan itu tidak pernah ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kemustahilan itu tidak ada. Ketika kita punya doa, ketika kita punya harapan, ketika kita punya tujuan, maka yang terjadi hanya satu hal, tercapai. Jadi sebegitu yakinnya kita, sebegitu amat sangat tebal keyakinan dalam hati, dalam pikiran kita, maka itu akan menggerakkan setiap perilaku kita. Kita akan law of attraction, kita akan menarik semua hal yang memang kita perlukan. Kita akan menarik semua yang kita butuhkan. Itu akan menarik semua yang akan menjadi sebab tercapainya doa kita, tercapainya cita-cita kita, tercapainya hajat kita. Tidak mungkin orang hidup nggak punya hajat, tidak mungkin. Seperti halnya orang hidup tidak punya masalah, itu tidak mungkin. Maka kita perlu memfokuskan, secara sadar memfokuskan hajat kita. Kita juga bertahajud, kita juga melakukan kontemplasi dalam diri kita juga terus belajar, salah satunya dari konten-konten seperti ini. Konten seperti ini kita rencanakan, kita ikhtiarkan tayang setiap hari jam 11, dan mudah-mudahan ini bisa ikut menjaga pikiran kita bersama, bisa mendatangkan terus energi frekuensi yang positif. Silakan monggo subscribe, kemudian juga like. Silakan teman-teman juga bisa menyampaikan dari kota mana nih, sehingga kita mudah-mudahan suatu ketika kita bisa ada gathering ya, kita bisa bertemu, jumpa darat. Oke, setelah quotes-nya Muhammad Ali, kita akan ke quotes-nya dari Maya Angelou. Maya Angelou, beliau menyampaikan, mintalah apa yang Anda inginkan dan bersiaplah untuk mendapatkannya. Waduh, ini juga mantap juga. Mintalah apa yang Anda inginkan dan bersiaplah untuk mendapatkannya. Jadi betul-betul setelah kita memupuk keyakinan, maka kita perlu sangat yakin bahwa kita tuh akan segera mendapatkannya. Kita harus bersiap untuk mendapatkannya. Kita beberapa waktu yang lalu juga membuat konten tentang apakah kita siap mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Ini bagi secara umum ya, termasuk juga saya. 1 miliar itu uang yang besar. 1 miliar itu uang yang tidak mudah untuk dikelola. Kalaupun kita punya hutang berapapun, 1 miliar pasti kita mikirnya melunasi hutang kan? Pasti itu. Tapi kalau kita sudah tidak punya hutang, 1 miliar itu untuk apa? Wah, jawabannya bisa sangat banyak. Makanya kita perlu ilmu, kita perlu belajar banyak hal. Termasuk juga mengolah uang, teman-teman sekalian. Karena mengolah uang itu berat loh, sangat berat. Kalau bagi saya pribadi mungkin salah satu yang terberat. Salah satu dalam kehidupan ini
apalagi kehidupan modern ya. Salah satu yang terberat, baik bukan hanya saya lihat ya, tapi juga saya lihat juga orang-orang lain. Secara umum, bahkan kayak negara Amerika sekalipun, itu mengelola uang itu juga berat. Jadi uang itu bukan perkara sepele teman-teman. Uang itu bukan perkara sederhana. Uang itu perkara yang sangat besar. Makanya di dalam agama Islam itu ada yang namanya akhirat. Itu perkara mengevaluasi, menghitung-hitung uang. Itu juga sangat detail. Uang dapat dari mana, kemudian dibelanjakan kemana, kemudian bermanfaat atau tidak dan sebagainya. Sangat jelimet pertanyaan tentang uang. Uang itu sangat jelimet, sangat rumit. Pertanyaan tentang uang di akhirat itu sangat rumit. Nah, di dunia ini kan juga kita administrasi tentang uang kan juga rumit ya. Kita bisa bayangkan di dunia aja sudah rumit, apalagi di akhirat itu nanti juga sangat-sangat rumit. Nah, makanya misalnya kita membuat sosial eksperimen. Apakah kita siap mengelola uang 1 miliar rupiah? Nah, saya doakan teman-teman, subscriber, follower ini juga pada saatnya nanti itu akan jauh lebih siap dibanding hari ini untuk mengelola uang 1 miliar. Jadi nanti kita kapan-kapan akan juga sharing ya yang lebih teknis tentang 1 miliar itu sebaiknya kita gunakan untuk apa saja. Karena ingat, 1 miliar ini kita bisa jadi problem. Dalam arti kita punya problem nih, gimana cara ngelola uang 1 miliar? Apa yang harus dilakukan dengan uang 1 miliar ini? Kita nggak perlu mikir atau berandai-andai, nggak usah. Kita bersiap aja dapat uang 1 miliar ini. Nah, pertanyaannya, solusinya uang ini untuk apa aja? Nah, seperti halnya pedoman kita, satu problem bisa banyak solusi. Nanti kita coba sharing nih. Problem ini, solusinya apa aja? Oh, solusinya 1 miliar itu untuk ini, A, B, C. Ada nanti bisa A, C, D, ada lagi A, D, E, F, ada B, C, D, E, F. Nah, jadi ada sekian banyak pilihan, opsi, solusi untuk ngecake, untuk menata, untuk mengelola uang 1 miliar ini. Sehingga dia bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita. Terus uang itu juga bisa keputer ya, diputer untuk kebaikan kita ke depannya. Karena kita bukan bahasanya, kita bukan setiap waktu dapat 1 miliar misalnya. Atau mungkin ada yang berpikirnya luar biasa lagi. Saya ingin dapat, setelah saya dapat 1 miliar, saya ingin gimana caranya punya pemasukan rutin 1 miliar per bulan. Loh, itu kan juga luar biasa. Ini masalahnya lebih berat lagi. Tapi kalau kita bisa kreatif, kita bisa fokus cari solusinya. Bukan tidak mungkin, nanti itu juga akan tercapai. Luar biasa ya. Jadi saya pikir ini juga ilmu yang luar biasa tentang keyakinan, tentang kita juga menarik frekuensi positif ke dalam kehidupan kita. Itu nanti kita tunggu hasilnya. Iya gitu, kata Maya Angelou ya. Mintalah apa yang Anda inginkan dan bersiap untuk mendapatkannya. Oke. Kemudian selanjutnya dari Sonia Ricotti. Sonia Ricotti, beliau mengatakan, untuk menjalani hidup terhebat. Nah, itu. Untuk menjalani hidup terhebat, pertama, Anda harus menjadi pemimpin dalam diri sendiri. Nah, ini. Menjadi pemimpin dalam diri kita sendiri. Kemudian, kendalikan hidup Anda. Kemudian, mulailah menarik dan mewujudkan semua yang Anda inginkan dalam hidup. Wah, ini cukup taktis, mudah untuk kita cerna, mudah untuk kita serap, dan mudah-mudahan juga mudah untuk kita praktekkan. Jadi kita itu sedang bertekad untuk menjadikan kehidupan ke depan itu kehidupan yang terhebat, kehidupan yang luar biasa. Kita harus song-song kehidupan yang luar biasa. Oke, yang masa lalu sudah berlalu, tinggal dievaluasi dan diambil pelajarannya juga nanti dihisap di yaumil akhir. Hari ini ke depan kita itu harus menjadi pemimpin. Kita harus mengambil kendali dalam diri kita sendiri. Kemudian kita satu-satu tuh mulai menarik apa-apa aja, orang, macam-macam ke dalam diri kita untuk mewujudkan semua yang kita inginkan. Wah, luar biasa. Ini sangat praktikal ya.
Jadi kita harus mengambil kendali terhadap diri kita. Sering loh kita tuh kehilangan kendali terhadap diri kita, ya toh? Kita kayak kehidupan itu autopilot, kita rutinitas. Ya jangan, kita harus rutinitas kita perbaiki, kita modifikasi, kita rekayasa engineering, semakin baik, semakin nyaman, semakin harmonis, semakin berkualitas, harus seperti itu. Nah, itulah kehidupan yang semakin baik. Itu memang harus kita rencanakan, teman-teman sekalian. Harus kita ambil alih itu situasi seperti itu. Saya kira ini amat sangat luar biasa. Oke, itu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti malam kita juga bisa tahajud, kita bisa berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan semua hajat kita kepada Allah, dan kita lihat satu persatu hajat kita akan terkabul. Alhamdulillahirabbil alamin.